Hai, apa kabar semuanya? Selalu sehat, bahagia, dan sukses selalu. Perkenalkan, namaku Lulu. Terima kasih yang sudah setia di channelku. Bagi yang baru, ditunggu ya dukungannya. Terima kasih. Kali ini kita akan pilih kartu dengan tema Cinta yang datang kepadamu. Oke? Gunakan dengan intuisimu. 1, 2, dan 3. Hai Pal 1, inilah readinganmu. Kita shuffle ya. Cinta yang datang kepadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Yang pertama adalah dia yang akan datang kepadamu adalah seseorang yang mempunyai pengalaman hidup yang mengecewakan, menyakitkan, luka batin. Karena apa? Dia merasa tidak aman terhadap seseorang, lingkungan, atau situasi yang baru ya. Jadi dia memang merasa kayak kurang percaya diri gitu. Itu lalu namun entah kenapa dia merasa bahwa kamu tuh mengubah cara pandang hidupnya. Kamu tuh sebagai penyembuh dan juga pengobat ya. Jadi kamu tuh datang dalam hidupnya ini sebagai penyembuh dari rasa sakit hati, trauma di masa lalunya. Dan ketika bersamamu, dia merasakan bahwa hidupnya itu berubah 100%. Karena apa? Dari segi cara pandang, baik secara keuangan, kehidupan, cinta, karir, itu berubah total. Jadi kamu itu adalah keberuntungan bagi dirinya. Nah, itu yang dia rasakan. Lalu kita lihat lagi. Di sini ada beberapa ya. Ini adalah kamu sudah mengenal orangnya. Bisa jadi orang di masa lalu ya. Dia itu orang yang tidak sengaja, mungkin kalian pernah berkonflik, bisa salah paham, dan itu membuat dia terluka atau pernah menyakitimu atau saling terluka. Jadi kayak dia merasa insecure ketika dia harus berkomunikasi denganmu, berjumpa lagi, dekat lagi. Jadi ada rasa ketidakpercayaan diri. Lagi ya. Sepertinya dia ini adalah orang introvert ya, yang suka menyendiri, suka kesepian, tidak mau hidupnya tuh penuh rahasia, misteri. Karena dia sulit untuk percaya dengan orang lain. Cinta yang datang kepadamu. Oke. Dia melihat ini adalah hubungan cinta tanpa syarat, dimana ketika kamu tidak berdaya atau punya pengalaman kehidupan, cerita yang tidak membuat kamu merasa aman ya, tapi kamu bisa menerimanya apa adanya. Tulus, orang yang setia. Jadi dia melihat bahwa ini adalah cinta sejati, dimana kamu memberikan energi, vibrasi positif, unconditional love.
ya, sesuatu yang baik. Dia juga merasakan bahwa kalian punya ada kemiripan, kesamaan kisah cerita atau pengalaman hidup. Jadi kayak kamu tuh memberikan refleksi, mirroring, ya. Aku melihat dari pengalamanmu itu akhirnya menyadarkan dirimu untuk bisa menghargai, mencintai, mengerti, memahami, dan menerimamu apa adanya. Dan ini artinya kamu sudah tahu batasan yang sehat bagi dirimu. Kamu punya self-love, self-esteem yang baik, yang positif. Dan itu yang membuat dia tertarik padamu. Jadi bisa saja karena kamu punya sifat dan karakter seperti ini, dia semakin cinta, semakin jatuh hati, ya. Yang aku rasakan awalnya dia mungkin ada rasa takut ketika dia harus berhubungan lagi dengan kamu gitu ya, karena ini kayaknya terkonek. Ini adalah kisah di masa lalu. Bisa saja kamu kenal sama orang ini. Jadi kayak dia merasa takut. Apakah kamu bisa menerimanya dia? Apakah kamu bisa memaafkannya? Apakah kamu bisa percaya lagi padanya? Namun ternyata kamu orang yang sangat bijaksana ya, yang baik dan punya kualitas yang baik, yaitu punya self-love, self-esteem. Jadi kamu tahu, kamu memberikan kesempatan lagi baginya dan menjalani hidup ini dengan baik. Nah, jadi kamu membuka kesempatan tapi punya batasan. Jadi ketika dia melakukan sesuatu yang buat kamu tidak nyaman, kamu juga tegas dalam hubungan ini. Nah, ada justice ya. Sepertinya ini adalah ada campur tangan Tuhan yang aku rasakan. Karena kenapa dia hadir lagi dalam hidupmu? Bisa jadi ini adalah sebuah hubungan yang memberikan pelajaran, tujuan, misi, jiwa, dan juga kesembuhan. Karena di sini ada juga miracle, kayak keajaiban, dan kamu juga kayak merasa punya pengalaman yang hampir sama gitu. Lalu, benar ya, ini adalah hubungan untuk memberikan kamu pelajaran. Hubungan tidak hanya tentang masalah cinta, tapi terhadap pengembangan diri, pengetahuan, tujuan hidup, dan misi jiwamu. Di sini ada komplit dan penyembuhan. Dan hubungan ini akan jauh lebih rileks, santai, adem, damai, menyenangkan. Hal-hal yang memberikan nilai positif, semakin positif. 2 kali ya, love. Ya, ketika kamu dan dia sama-sama merasa nyaman, seimbang, sama belajar, bertumbuh, berkembang, kamu akan semakin jauh lebih bijaksana, semakin penuh dengan cinta dan cahaya. Kali lagi, di sini miracle ya, connect, miracle, keajaiban. Hidupnya semakin ajaib, semakin beruntung, semakin sukses, berlimpah, karena kamu membantunya dalam proses healing.
karena kamu membantunya untuk menemukan jati dirinya. Ya, di sini. Dan dengan kamu, dia semakin bijaksana, semakin bercahaya, semakin jelas tujuan dan misi jiwanya, dan itu adalah jalan yang tepat baginya. Dia merasakan merasa bersalah sama kamu karena dulu pernah menipu kamu. Ya, konfirmasi. Dia pernah memanipulasi, ya, tidak jujur. Akhirnya kalian berkonflik. Nah, lagi-lagi ini adalah waktu untuk healing, untuk membereskan sisi gelapnya. Dan oke, dia semakin sayang, semakin cinta, semakin rindu ya, dan dia menyukai dirimu. Jadi ini adalah seseorang yang benar-benar tersadar karena kehadiranmu itu memberikan dia warna dalam hidupnya. Ya, satu lagi deh. Kalian adalah twin flame. Ya, sekilas tadi aku bahas tentang twin flame ya. Jadi kalian itu aslinya secara jiwa itu punya kemiripan. Nah, punya sifat karakter yang sama, bahkan mungkin jalan hidupnya mirip-mirip gitu loh. Jadi wajar ya, kalian ini adalah twin flame. Nih, konfirmasi. Kita lihat. Ada juga beberapa dari kalian ini adalah hubungan soulmate, dimana kalian hubungan yang seimbang, merasa bahwa hubungan ini memberikan kenyamanan, saling bertumbuh. Energi yang ketarik dalam pembacaan ini adalah Kamis, Rabu, Jumat, dan Sabtu. Bulannya ada Desember, April, Juni, Januari. Ini sionya ada sio kelinci, sio babi, sio anjing, sio ayam, sio kerbau. Tapi tadi aku sempat bilang sio anjing ya, jadi mungkin ada juga sio anjing di sini. Neptunnya Tupon, Jumat Wage, Sabtu Wage, Jumat Kliwon, Rabu Pahing, Kamis Legi. Angka spesial ini bisa nomor telepon, nomor kendaraan, nomor rumah, tanggal kelahiran 23, 3, 14, dan 16. Untuk zodiaknya, untuk inisialnya, untuk zodiaknya ada Capricorn, Leo, Cancer, Scorpio, Aquarius, Sagittarius, dan Aries. Untuk inisialnya ada nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang O, T, E, I, S, F, P, R, A, dan B. Oke ya. Mungkin menurut kamu dia itu seksi. Ya. Dia memiliki alis yang tebal. Dia adalah
sangat menghargai waktu, orang disiplin, pekerja keras, sukses ya. Hidungnya mancung ya. Dia suka olahraga. Oke, dia suka traveling. Dia suka melakukan perjalanan, bahkan mungkin kalian berjarak hubungan ini. Bahasa, kalian mungkin punya perbedaan dalam bahasa karena beda kebudayaan negara. Dia punya kelebihan memiliki beberapa bahasa ya, atau jago dalam beberapa bahasa. Dia suka olahraga. Ada yang suka kegiatannya dengan menggunakan motor, ini kapal. Hubungan ini berjarak ya. Profesinya berkaitan dengan kertas, surat, dokumen. Situ bagian legal ya. Bisa juga yang bagian arsitek atau desainer. Arsitek ya, terkait boleh. Atau dia juga suka gambar. Nah, kembali lagi arsitek keluar. Suka humor, pelawak. Juga seorang atlet atau memang dia suka olahraga. Nah, masinis. Nah, driver. Terima kasih untuk file 1. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita lanjut di file 2. Bye. Hai, file 2. Ini adalah readinganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta yang hadir padamu. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta yang datang padamu ini adalah orang yang sudah memiliki kesadaran atas dirinya ya, karena dia adalah orang yang punya banyak pengalaman, pengetahuan, wawasan yang sangat luas. Dia sangat bijaksana, orang yang karisma, penuh dengan karisma, orang yang ketika bersamanya itu kamu tuh banyak belajar darinya. Jadi ini adalah orang yang bisa jadi mentor kamu nantinya. Nah, di sini dia juga ya, makanya dipertegas lagi, dia ini orang yang tegas, orang yang adil, orang yang tanggung jawab. Dan bisa saja dia ini seorang yang bekerja sebagai, tadi aku bahas tentang sekilas mentor ya, tutor atau pengembangan diri ya, development. Jadi ini pemimpin, bos. Kita lihat lagi. Dia ini adalah orang yang punya pengalaman yang tidak menyenangkan ya. Tetapi akhirnya banyak dari pengalaman inilah dia menjadi sosok orang yang jauh lebih bijaksana, adil, dan secara spiritual dia juga beri nasihat, advice kepada memang orang-orang yang butuhkan. Jadi dirinya ini terbentuk dari pengalamannya di masa lalu. Kita lihat lagi ya, connect ya, bahwa dia tidak bisa mengubah keadaan masa lalu, tapi dia banyak belajar dan mengubah dirinya untuk maju, berkembang, bertumbuh, dan sukses atau tercapai yang dia inginkan. Karena dia tidak bisa berharap kepada
masa lalunya, yaitu mungkin keluarganya atau orang yang disayang, bahkan lingkungan. Tapi dia memaksakan dirinya untuk bisa berbeda dan sukses. Ya, di awal mungkin dia merasa kayak sendiri gitu, karena dia harus meninggalkan masa lalunya, baik keluarga, lingkungan, karena inilah perjalanan hidupnya yang membawa dia banyak mengalami perubahan. Dia sangat memahami, sadar, mengerti, memaklumi bahwa dia akan kehilangan orang-orang yang disayang, orang-orang yang dicintai di masa lalunya. Walaupun dia merasa sendiri ketika itu. Tapi itulah yang membuat dia memiliki banyak kesempatan untuk mencapai kesuksesan dan kebahagiaan hidupnya. Nah, dia orang yang disiplin, orang pekerja keras ya. Hubungan ini adalah hubungan yang berjarak, atau kalian mengenalnya dari sosial media ya, baik email atau sosial media yang lain. Keluarga, dia merasakan denganmu itu seperti mendapatkan kehidupan atau keluarga baru lagi. Jadi hubungan ini hubungan yang sangat seimbang, sangat santai, penuh dengan kebahagiaan, keceriaan. Jadi dia merasa bahwa bersama kamu tuh kehidupannya tuh jauh lebih bahagia. Terus ada kayak semangat lagi gitu loh. Ya kan? Semakin bercahaya. Jadi hubungan ini tuh memberikan hubungan healing energi ya. Jadi dia merasa dengan kamu tuh ada sebuah hubungan yang spesial, hubungan yang memberikan banyak perubahan ya, tentang cinta, kehidupan, keuangan, karir, dan juga penyembuh. Jadi kamu membantunya dalam proses kesembuhan atau sebagai healing dokter baginya, karena kehidupannya juga berat. Dia ini adalah orang yang sangat sensitif. Jadi ketika dia merasa kamu melakukan ini, dia tuh kayaknya udah ngerti gitu loh. Dari cara kamu ngomong, jadi dari sikap, perkataan, itu dia sudah tahu sebenarnya. Ya kembali lagi ya, karena dia punya pengalaman yang banyak, kehidupan yang keras, dan dia juga sudah banyak belajar dari kehidupannya. Jadi dia tahu. Atau dia juga adalah orang yang kerjanya di bidang pengembangan diri, development. Itu akhirnya ngerti karakter-karakter orang itu seperti apa. Jadi dia sangat sensitif, sangat hati-hati ketika berkomunikasi dengan kamu ya. Jadi ini bagus loh ya. Coba. Kamu merasa hubungan ini adalah hubungan yang banyak memberikan perubahan dalam hidupmu, dan dia merasakan bahwa ketika bertemu denganmu, ini adalah awal mula kehidupan barunya. Apa dia gitu ya. Dulu tuh secara tidak langsung, tidak sadar, kamu mensabotase kehidupan atau keluarga impianmu gitu ya.
Mungkin dia atau kamu punya pengalaman keluarga itu seperti ini loh. Nah, ketika bersama kamu atau hubungan ini terjadi, ternyata tidak yang dia pikirkan. Karena hubungan ini berbeda dengan pola pikir, cara pandangnya terhadap keluarganya mungkin ya, atau kamu. Ini bisa vice versa. Lagi-lagi twin flame. Kalian tertarik dengan PAL 1, silahkan ya. Tadi juga di PAL 1 tentang twin flame. Jadi kalau kita bahas tentang twin flame, ini secara koneksi kalian tuh memang ada ikatan yang kuat. Kalian memiliki kesamaan jalan cerita hidupmu, pengalaman, kisah, itu hampir-hampir sama ya. Ini rentan banget hubungan ini bisa hancur atau berpisah ketika keduanya tidak saling introspeksi, ketika keduanya masih memegang ego, ketika keduanya tidak mau mengalah ya. Tetapi hubungan ini bisa terjalin semakin erat ketika keduanya sudah sama-sama healing. Ya, karena di sini punya perasaan yang sakit. Bisa karena dia punya pengalaman yang menyakitkan. Begitu juga kamu, tapi jalannya agak sedikit berbeda. Bisa juga ada di antara kalian yang sudah punya pengalaman berkeluarga. Tambah lagi satu ponik ya, fix. Tadi banyak perubahannya, hubungan ini memberikan perubahan yang lebih baik, lebih positif. Oke, connect ya, fix. Hubungan ini adalah hubungan twin flame. Ya, secara ikatan itu kalian punya ikatan yang kuat. Hati, pikiran, jiwa, dan tubuhmu tuh mempunyai ya ikatan yang kuat. Profesinya, nah, guru ya, pembicara, mentor, tutor, atau terkait dengan pengembangan diri ya. Tukang kayu, kalian juga mungkin bakat seni ya, bisa membuat sesuatu menjadi hasil karya gitu. Tukang kayu kan seni memahat. Jadi punya kalian mungkin di bidang seni atau terkait dengan kesenian. Nih, arsitek. Tukang cukur kita kaitkan, bisa juga tampilannya atau potong rambutnya itu berbeda, punya ciri khas tertentu. Ada seorang artis di sini ya. Oke. Atau kalian suka sama-sama suka nonton gitu ya. Suka dengan dunia entertain, hiburan ya. Stylish ya. Kali connect lagi. Kalian tuh orangnya modis ya. Laut. Kalian berjarak. Hubungan yang berjarak nih, travel. Kamu atau dia punya mata yang indah, yang menarik. Atau ketika melihat matamu, dia tuh merasa semakin jatuh hati. Kayak sudah ada magnet gitu loh, menembus jantungnya. Oke. Topi
ya, ada yang guru, topi. Oke, connect. Dia suka menggunakan topi atau hijab atau pelindung kepala ya. Kembali lagi hijab, ya Allah, baru aku bilang. Nih laptop, pekerjaannya terkait nih laptop ya, terkait dengan teknologi. Ada juga yang menggunakan kacamata. Komunikasi kalian menggunakan sosial media, jadi tidak selalu bertemu. Kalian benar-benar ya, kamu apa dia memang punya tubuh yang seksi ya. Dan nih, dia punya suka tidur atau punya jadwal tidur yang berbeda ya. Mungkin ini pengaruh karena pekerjaannya, atau sebelum tidur dia punya rutinitas tersendiri. Misal dia harus buat jurnal syukur dulu pada malamnya, sebelum tidur ya. Atau dia tuh suka melihat foto kamu atau membayangkan kamu. Sini ada yang juga memiliki mobil atau kegiatannya selalu menggunakan mobil. Nih anak, family. Dia suka anak-anak, bisa. Dia ingin berkeluarga dan memiliki anak bersamamu, ini juga bisa. Ya. Atau terkadang sifat dan karakternya tuh masih anak-anak gitu, atau manja gitu loh ketika ketemu sama kamu. Walaupun mungkin di luar tuh dia kayak profesional gitu ya, tapi sama kamu tuh jadi kayak anak-anak gitu loh. Nih, kembali lagi. Kamu suka makan atau suka masak? Hari spesialnya ada Minggu, Senin, Jumat, Sabtu. Untuk bulannya ada Mei, Oktober, Juni, Desember. Ini adalah inisialnya, zodiaknya. Untuk zodiaknya ada Aries, Leo, Virgo, Gemini, Aquarius, dan Taurus. Untuk inisialnya bisa nama panggilan, nama kesayangan, nama panjang ada S, E, T, L, M, N, H, G, dan V. Untuk sionya ada sio macan, sio anjing, sio kelinci, sio babi. Untuk Neptunya ada Kamis Legi, Selasa Legi, Selasa Wage, Senin Kliwon, Jumat Kliwon, Senin Pon. Untuk angka spesial, nomor telepon, nomor kendaraan, nomor rumah, tanggal lahir 29, 30, 10, 18, 27, 26. Terima kasih untuk file 2. Semoga kalian suka. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita lanjut di file 3. Bye. Hai file 3, ini readinganmu. Bismillahirrahmanirrahim. Cinta yang datang kepadamu. Dia adalah seseorang yang terkadang bingung ya untuk menentukan, memutuskan sebuah pilihan dan keputusan hidupnya.
Tapi dia ini adalah orang yang pekerja keras, yang gila kerja itu. Oke, kenapa dia bingung? Jadi mungkin dia hidup di sekitar orang-orang yang membuat dia ragu akan jati dirinya. Ya, bisa hubungan yang toksik, abuse, yang beracun, orang yang memanfaatkan kebaikan dan ketulusannya. Kan? Nih. Namun, akhirnya dia menyadari bahwa dia sadar ternyata dia juga harus punya batasan yang sehat. Karena ketika dia terus baik kepada orang lain, berusaha untuk mengerti, memahami perasaan dan kebahagiaan orang lain, ternyata dia juga harus melakukan itu pada dirinya. Jadi dia akhirnya sadar dan dia adil bahwa dirinya juga harus dimengerti. Terkait dengan buku, jadi dia menghabiskan waktu dengan buku, membaca buku, menulis di buku, atau pekerjaannya terkait dengan buku, ya, catatan. Nih, pekerjaannya atau dia punya kelebihan untuk bisa membantu, ya, membantu orang di sekitarnya. Karena gini teman-teman, ketika kamu punya pengalaman yang berat atau tidak mudah, itu sebenarnya kamu juga punya keistimewaan. Mungkin salah satunya kamu sebagai healer, ya, di sini physical terapi jadi melalui dengan sentuhan kamu bisa mengobati orang atau membantu kesembuhan orang, ya, dengan energi healingmu, dengan ucapan, dengan pesanmu, itu ternyata bisa membantu orang atau di sekitarmu itu bisa jauh lebih baik. Dan dia merasakan itu. Hubungan ini tuh semakin kayak kamu adalah jadi dia atau kamu ini merasakan ada sebuah koneksi di mana itu ada energi penyembuhan, atau kalimat kamu, perkataan kamu, cara bicara kamu itu kayak memberikan kesembuhan untuk dirinya. Nah, konseling, ya kan, terkait kamu bisa menjadi seorang konselor gitu. Karena dari kelebihanmu, bisa saja kamu bekerja sebagai seorang konselor, ya, atau ketika bersama kamu dia tuh kayak merasa lebih kayak ada hubungan yang beda gitu loh, dan kamu memberikan dukungan penuh atas dirinya. Di sini adalah hubungan yang saling mendukung, ya, hubungan yang positif, yang baik, yang seimbang, saling memberi dan menerima, saling mendukung kebaikan dan pertumbuhan di antara kalian. Dia merasa dia semakin bahagia bersama kamu. Dia merasa bahwa ini hubungan yang berbeda, ya, karena kamu memberikan kebahagiaan, warna dalam hidupnya. Jadi bersamamu, ya, dia tuh semakin bahagia gitu. Nih,
denganmu, dia tahu mana yang ada sebuah, karena kamu adalah orang yang sebagai healer juga ya, atau dianya, dia bisa vice versa. Ini membantu melepaskan kepercayaan yang mungkin menurutnya dia itu baik, ternyata itu tidak benar, atau itu tidak baik buat dirimu, baik secara fisik, mental, dan spiritual. Terkadang kepercayaan atau orang-orang di sekitar kita itu tidak 100% benar ya, tapi kita juga harus bisa bijaksana untuk kita bisa menerima mereka atau tidak. Karena ketika kita ingin mendapatkan perubahan hidup yang baik, ada yang sesuatu yang kita harus lepaskan. Mungkin mereka yang memberikan kamu tidak menjadi orang yang baik, atau sering bergosip, suka ngomong yang tidak benar ya, adu domba, tipu muslihan, kamu capek di energi itu. Nah, ketika kamu bertemu dengan dia semakin paham. Ternyata kita ini semua terkoneksi ya. Aku, kamu, mereka, bahkan semua makhluk ini terkoneksi. Dan ya, dia merasakan bahwa dengan kamu ternyata tingkat spiritualnya atau intuisinya juga semakin tajam. Jadi dia tahu ketika kamu mungkin atau seseorang yang ingin mengganggu hidupmu, dia tuh tahu gitu ya, ini nggak baik, jangan, ya udah diambil kayak gitu. Jadi koneksinya ini semakin kuat. 2 kali ya, kamu harus bisa melepaskan segala sesuatu yang tidak bisa memberikan kamu banyak pilihan, kesempatan untuk mendapatkan lebih, yaitu kebahagiaan, kesuksesan, keberkahan, bahkan ketemu dengan orang yang tepat ya di situ. Jadi cinta yang datang kepadamu ini adalah seseorang yang sudah banyak belajar tentang kehidupan, dan bisa saja kamu ya, atau vice versa, kamu tidak akan bisa ketemu dia yang bisa memberikan kamu kebahagiaan secara lahir dan batin, kedamaian lahir dan batin, ketika kamu masih berada di energi gosip atau toksik. Maka lepaskan orang-orang yang tidak bisa memberikan kamu kebaikan, kemanfaatan, hal-hal yang positif, baik ya. Lepaskan mereka, karena itu tidak menjadikan dirimu mendapat atau menemui cinta yang terbaik buatmu. Kita lihat di sini adalah spirit soul part. Oke kan? Sport ya. Jadi secara jiwa itu kamu sudah terkoneksi, kayak punya ikatan batin yang kuat. Dan ini adalah campur tangan Tuhan sebenarnya. Jadi mungkin dia adalah seorang pengacara. Kamu tahu kan, pengacara biasanya juga orang yang jeli ya. Pesulap mungkin ya terkait dengan happiness. Jadi dengan kamu dia tuh semakin bahagia ya, bisa membantu dirinya untuk jauh lebih baik. Di sini ada yang suka dengan hiburan atau tertarik di dunia entertain ya, atau kamu suka dengan musik, bisa juga, atau kalian berdua. Di sini ada dokter ya, terkait dengan healing, dokter hewan apa dokter spesialis ya. Kamu juga mungkin suka dengan pecinta binatang, ada yang suka dengan warna
hitam atau gelap ya, atau juga merah biru itu warna favorit kalian. Ada yang juga yang berkacamata warnanya merah. Warna favorit bisa merah, hitam, coklat. Ada yang suka dengan ikan atau kegiatan memancing menggunakan topi, hijab bisa juga. Itu lagi ya. Ada yang terkait dengan kegiatan di depan layar laptop ya. Kembali lagi dia pakai headset, jadi mungkin suka dengan musik. Seorang desainer. Nih, transformasi. Healing inner child. Nah, ketika bersama kamu, dia merasa bisa menyembuhkan inner child-nya yang pernah terluka ya, dan dia bertransformasi jauh lebih baik. Twin flame lagi. Oke. Kalau kalian tertarik di energi PL2, kalian bisa ke sana ya. PL2, PL1 juga. Oke. Tapi hati-hati juga ya, karena ada mungkin dari sisi negatifnya masih ada suka manipulasi, karena mungkin dia untuk mendapatkan kamu mungkin ada dikit-dikit bohongnya. Nah, nih, ending bring new beginning, pertumbuhan, perubahan kehidupannya nih, kait ya. Ini banyak mengalami perubahan hidup ya bersama kamu. Jadi ini kehidupan baru menurutnya bersama kamu. Hidupnya semakin jauh lebih baik dan semakin baru karena kamu memberikan cinta dan cahaya buatnya, kesembuhan. Untuk bulan spesial ada Juli, Oktober, Juni, dan Maret. Untuk harinya ada Minggu, Senin, Sabtu, dan Rabu. Untuk Neptunnya ada Kamis Kliwon, Kamis Wage, Selasa Wage, Kamis Pahing, Senin Pon, Sabtu Pon. Untuk angka spesial, tanggal lahir, nomor telepon, nomor kendaraan, nomor rumah 18, 17, 5, 29, dan 1. Sionya sio kelinci, sio babi, sio monyet, dan sio ular. Jadi dia suka buku atau kegiatannya terkait dengan buku, menulis, membaca, mewarnai, menggambar ya. Dia nih pekerja keras ya, sangat menghargai waktu, disiplin, orangnya melakukan perjalanan. Nah, travel atau kalian hubungan kalian berjarak ya, karena ini ada kapal dan travel, nelayan. Kalian suka dengan olahraga, terus nih wajah kamu cute, pokoknya nggak bosenin ya. Dan dia suka dengan wajah kamu yang unik dan pokoknya nggak bosenin lah. Nih, kalian suka dengan kegiatan di rumah ya, bukan orang luaran kayaknya.
Ada yang suka musik, gitar, dan kegiatanmu lebih banyak menghabiskan waktu di meja ya. Kita lihat zodiaknya, inisialnya. Untuk inisialnya ada nama kesayangan, nama panjang, yaitu W, D, C, Y, A, H, Z, T, P, F, L, O, N, dan B. Untuk zodiaknya ada Aries, Libra, Taurus, Scorpio, Cancer, dan Aquarius. Oke, terima kasih untuk file 3. Mohon maaf kalau banyak salah kata. Kita jumpa lagi di reading berikutnya. Thank you, I love you, bye.